Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Karmelia Lutfiati dengan NPM 21110210999. Jadi dalam video ini saya akan melakukan langkah-langkah bagaimana sih cara meregresi data menggunakan model Logit dan Probit pada software Evius 12. Video ini tuh sebagai kebutuhan tugas di mata kuliah Ekonometri Trika 2 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin, SMSI. Jadi untuk mempersingkat waktu, di langkah pertama untuk meregresi data ini adalah kita membutuhkan data yang akan kita regresi. Seperti yang dapat dilihat pada layar saat ini, em, setelah data kan sudah kita pastikan terakumulasi, ini sudah terakumulasi dengan baik di Excel. Langkah kedua itu adalah dengan masukkan data Excel tadi ke dalam Evius. Gimana sih caranya? Nah, yang harus dilakukan adalah copy paste data dari Excel ke Evius. Nah, karena data yang kita butuhkan ini hanyalah Y1 sampai X5 ini, sedangkan observasi itu tidak diperlukan. Kenapa tidak perlu? Karena nanti di Evius itu jumlah berapa total sampelnya akan otomatis ada nanti caranya. Lalu cara cepat untuk memblok data dalam jumlah besar di Excel adalah dengan menekan tombol CTRL dan tekan Y di sini, terus tekan Y-nya, baru habis itu tekan CTRL, juga tekan Shift secara bersamaan, kemudian menekan tombol panah ke kanan. Nah, kayak gini. Baru lalu ganti, tadi kan kita tahan ke panah kanan. Selanjutnya ganti ke menekan tombol panah ke bawah. Nah, dengan melakukan ini, data akan otomatis terblok tanpa perlu melakukan scroll lebih jauh. Nah, ingat urutannya, CTRL plus Shift plus panah kanan, lepaskan tombol panah kanan, lalu gantilah dengan menekan tombol panah kanan bawah. Nah, baru kita copy paste. Kita klik CTRL plus C. Nah, udah. Baik, jadi setelah copy paste data tadi yang sudah saya jelaskan tata caranya bagaimana, langkah selanjutnya adalah dengan membuka Evius. Nah, yang pertama itu adalah buka work file baru. Ini klik yang create a new Evius work file. Terus yang work file struktur type itu diganti ke unstructured or undate. Udah, jadi yang tadi kan udah dijelasin ya observasinya ada 1000. Jadi tulis di sini 1000, baru klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, masukkan data tadi dengan cara klik quick, terus empty group or dalam kurung edit series. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita paste data tadi. Karena tadi saya copy paste-nya dari judul X1 sampai X5, jadi dari atas ini, dari yang kolom kosong ini, terus CTRL plus F. Nah, nanti bakal muncul seperti ini di layar, di Word file-nya. Lalu, kita rename data ini untuk mempermudah ketika dibutuhkan dalam pengolahan data nantinya. Di sini saya akan rename dengan nama data. Udah, ini udah kita singkirin. Nanti tampilannya akan seperti ini. Variabel-variabelnya akan masuk ke Word file ini. Lalu, langkah ketiga apa? Langkah ketiga itu kita mencari logit. Pertama, yang harus dilakukan adalah klik variabel terikat di sini. Variabel terikat di sini adalah Y, maka klik Y-nya, lalu sambil ditekan klik CTRL, tahan klik CTRL ini, lalu dibarengi dengan klik variabel bebasnya, yaitu X1 sampai X5. Ini satu-satu berurutan.
Nah, baru nanti klik kanan, open, terus pilih yang as equation. Nah, nanti setelah itu kita tampilannya akan seperti ini. Itu kita pilih metodenya. Di sini kan masih LS ya, least square, sedangkan kita membutuhkan untuk mencari logit probitnya. Di sini yang pertama kan kita mau melakukan mau mencari regresi atau estimasi terkait logit. Jadi di sini kita cari yang binary choice. Lalu dari binary estimation method ini kita pilih yang logit. Nah, karena yang pertama adalah mencari logitnya, maka kita kan sudah memilih logit ini. Di sini kita lihat di sini ada C. C ini apa ya? Padahal sebelumnya nggak ada tuh variabel C ya namanya. Nah, di sini adalah konstanta. Ini bisa kita taruh di akhir seperti yang terlihat di layar, atau kita boleh untuk dipindahkan di antara variabel terikat dan variabel bebas, yaitu Y dan X1 di sini. Kalau di sini, saya akan memindahkannya di antara Y dan X1. Atau kalau kita mau tetap naruh di belakang kayak tadi juga nggak masalah, no problem. Selanjutnya klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita sudah terlihat ya hasil regresi datanya. Ini bisa kita rename terlebih dahulu agar datanya tidak hilang. Kalau case di Fuse itu nggak bisa ya dinamain kayak jadi logit gitu. Tuh, dia langsung logit is an illegal. Jadi kita buat untuk singkatannya aja. Kalau di sini saya singkatnya LGT. Nah, nanti bakal muncul di sini ya yang apa hasil regresinya tadi. Nah, hasil regresi ini tidak bisa langsung kita interpretasikan. Kita perlu mengantilogkan koefisien masing-masing variabel terlebih dahulu. Langkah keempat itu kita mengantilogkan. Kita blur dulu bagian variabel sampai probabilitas ini terus ke sampai X5 ini. Terus klik kanan, copy, ini as displayed ini biarin aja, klik OK. Nah, lalu kita buka kembali Excel tadi. Sebentar. Karena di sini saya sudah pertama-tama kita cari sheet yang mau digunakan di Excel untuk memindahkan copy paste tadi yang variabel atau regresi yang sudah kita lakukan. Nah, karena di sini sheet saya sudah merapikan ya yang sebelumnya sudah di copy paste itu. Nah, lalu langkah selanjutnya gimana sih cara mengantilogkan? Nah, caranya itu karena konstanta tidak diinterpretasikan, maka kita bisa langsung konstanta itu kan ini kan ya, koefisiennya nggak perlu diinterpretasikan. Kita bisa langsung ke variabel bebasnya yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Nah, cara anti-lognya adalah dengan klik sama dengan. Ini kan karena saya sudah, jadi nih saya kasih contoh, klik sama dengan, terus ketik XP. Nanti bakal muncul di sini XP, klik 2 kali, terus nanti kan ada buka kurung seperti ini, baru dimasukin yang ini. Koefisien dari X1-nya berapa, baru tutup kurung. Ingat ditutup kurung, baru klik enter. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Untuk mempermudah supaya ke satu-satu, itu kan nanti kalau kita klik ini, dia bakalan ada kayak tanda panah gini. Ini kita tahan, terus nih kita arahkan kursor ke bawah, menyesuaikan kayak di atas. Nah, nanti dia bakal otomatis sudah sudah mengikuti rumus yang sebelumnya.
Setelah mengantilogkan semua koefisien variabel bebas ini bukan berarti kita bisa langsung menginterpretasikannya ya, karena hasil antilog koefisien variabel bebas tadi perlu dikurang 1 dan dikali 100% terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Di sini kan karena saya sudah melakukannya, jadi saya akan memberi contoh lagi. Sama dengan antilog tadi, ketik sama dengan, terus antilog tadi diklik, nanti kan dia bakal muncul ini. A12 itu tempatnya ya. Ini A di sini di ininya 12, terus dikurang 1 dikali 100%. Enter. Sama kayak tadi, hasilnya kan 0,85%. Sama kayak tadi, ini kita bisa langsung aja kita sorot sampai bawah, terus nanti hasilnya bakalan kayak gini. Biasanya nanti ininya tuh masih kayak yang biasa aja loh, contohnya kayak gini. Sama dengan ini ya, terus dikurang 1 dikali 100%. Nah, nanti bakalan berubahnya masih kayak gini, ini masih general. Ini bisa kita ganti ke percentage. Nah, jadi 0,85 kan ya. Nah, jadi maka hasilnya itu kan karena kita sudah ubah dia dalam bentuk persentase seperti ini. Ya, jadi setelah semua tadi baru kita bisa menginterpretasikan data ini gitu, data 10.1 ini dari buku Gujarati ini. Kita mulai dari X1 ya. Jadi dapat dikatakan ketika pendapatan S1 ini dia naik sebesar $100, maka probabilitas seseorang untuk memiliki rumah adalah sebesar 0,85%. Lalu selanjutnya ketika status pernikahannya, misalkan di sini contohnya sudah menikah, maka probabilitas seseorang untuk memiliki rumah sebesar ini 194,11%. Lalu juga ketika jumlah anggota keluarga ini bertambah satu orang, maka probabilitas seseorang untuk memiliki rumah sebesar 4,71%. Selanjutnya ketika tingkat pendidikan kepala keluarga bertambah 1 tahun, di sini, atau X4, maka eh, probabilitas seseorang untuk memiliki rumah sebesar 13,98%. Terakhir, ketika umur kepala keluarga atau X5 itu bertambah 1 tahun, maka probabilitas seseorang untuk memiliki sebesar 5,70%. Ini. Baik, jadi tadi kan kita sudah, setelah kita mengestimasi dan menginterpretasi logit, selanjutnya kita akan melakukan estimasi terhadap probit. Untuk probit sendiri caranya tidak jauh berbeda dengan logit, yaitu kita bisa klik variabel terikatnya. Terus jangan lupa kita tekan CTRL, eh, lalu di samping juga kita klik variabel bebasnya yaitu X1, X2, sampai X5. Lalu jangan dilepas dulu. Tapi sebenarnya bisa dilepas, tapi kalau saya sendiri saya nggak lepas, takutnya nanti malah ngulang lagi dari awal. Lalu klik kanan, terus open dan as equation. Nah, seperti yang logit tadi, tampilannya akan muncul seperti ini. Ini kan metodenya masih ls, kita ubah ke binary. Binary sudah. Yang tadi kan ininya logit ya, karena kita mau cari logit. Sekarang tetap aja di probit, karena kita mau nyari probit. Lalu, hmm, selanjutnya seperti tadi, itu kan ada di sini ada C, dan di sini C itu adalah konstanta. C di sini tuh ingat bebas mau ditaruh di mana, tapi saya di sini akan meletakkannya di antara variabel terikat, ini Y, dan variabel bebasnya. Variabel bebasnya itu ini, lalu akan saya pindah ke di antara Y dan X1. Nah, udah. Lalu di sini kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jangan lupa ini kita rename terlebih dahulu agar hasil estimasinya itu tidak hilang.
Nah, kita rename. Ingat, kalau di sini kalau misalkan ditulis Probit gini, itu bisa ya. Beda sama yang lagi tadi. Nah, eh, selanjutnya seperti logik sebelumnya, kita tidak bisa langsung menginterpretasikan data ini. Jadi mari kita copy paste hasil ini ke dalam ke dalam Excel. Saya tarik yang saya butuhkan untuk saya masuki ke Excel ini, terus klik CTRL plus C. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini nggak usah diganti. Klik OK. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan copy paste, maka tampilannya akan seperti ini setelah saya rapikan. Setelah saya copy paste, langkah selanjutnya untuk dapat menginterpretasikannya adalah dengan melakukan permisalan dengan substitusi. Karena jika satu-satu dari seratusan observasi ini, yang banyak ini, itu akan memakan waktu yang banyak di video ini, maka saya menggunakan beberapa data dari data 10.1 ini. Nah, di sini saya menggunakan data di mana seseorang ini memiliki pendapatan $54 dan juga yang memiliki pendapatan $75 dengan asumsi variabel lainnya yaitu status pernikahannya, jumlah anggota keluarganya, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan umur kepala keluarganya itu ceteris paribus. Nah, lalu untuk cara menghitungnya, kita bisa lihat dari bentuk umumnya. Di sini bentuk umumnya, ini. Nih, bentuk umumnya di sini eh, adalah beta 1 di sini itu merupakan konstanta ya. Konstanta di situ yaitu ini dengan koefisiennya yaitu min 2,806179 ditambah beta di sini kan ditambah beta 2 dikali XI. Nah, beta 2 di sini tuh apa? Beta 2 di sini adalah koefisien dari variabel bebas. Ini, dari variabel bebas. Contohnya di sini X1, ya. Sedangkan X1 di sini, maaf, XI di sini adalah variabel bebas itu sendiri. Yang ini. Nah, di sini yang pertama kita ambil pendapatan atau X1 di sini beta 2 kan, adalah koefisien variabel terikat. Maka kita ambil koefisien dari X1 ini. Ini kan konstantanya udah kita masukin ya, koefisien konstantanya. Nah, maka kita ambil dari X1 yaitu 0,003995, sedangkan yang XI tadi kan adalah variabel bebas itu sendiri. Kita ambil di sini permisalan XI-nya adalah 54. Ini ya. Jadi di sini 0,003995 dikali 54. Begitupun seterusnya dengan variabel lain yaitu di sini karena yang saya gunakan adalah yang berbeda dari keduanya ini kan adalah pendapatannya, jadi yang lainnya sama, yaitu 0,66137 dikali 1 ditambah 0,037637 dikali 3 ditambah ini tadi koefisiennya dari tingkat pendidikan kepala keluarga yaitu 0,076354 dikali 14 ditambah 0,031372 yaitu umur kepala keluarganya, ini koefisiennya, itu dikali 50. Nah, begitupun seterusnya kan, sama yang bawah tadi. Nah, sehingga didapatlah total dari penjumlahan keseluruhan tadi itu, yang ini,
itu, yang dikali dengan XI-nya yaitu sebesar 0,8 ini 0,821,387. Nah, lalu bagaimana cara menghitung hasil dari probabilitas ini? Yaitu dengan kita bisa melihat dari tabel distribusi normal atau yang biasa kita sebut itu tabel Z. Sehingga didapatlah hasil yaitu ini, dia 0,2939. Maka dari hasil ini dapat diartikan bahwa ketika pendapatan seseorang sebesar $54, status pernikahannya itu telah menikah, kan tadi di sini 1 itu menikah, yang 0 itu belum nikah. Nah, jumlah anggota keluarganya yaitu 3, dengan tingkat pendidikan kepala keluarganya yaitu 18 tahun, serta umur kepala keluarganya sendiri 50 tahun, maka ia memiliki probabilitas kepemilikan rumah sebesar 0,2939. Lalu, andaikan pendapatannya kita ganti menjadi lebih besar, yaitu $78 maaf, $75 dengan variabel lainnya tetap, nih seperti yang sudah saya buat di sini, maka didapatlah hasil yaitu 0,905282. Nah, lalu kita lihat dari tabel Z tadi seperti yang sebelumnya, itu di mana didapatlah hasil 0,3159. Nah, dari hasil ini dapat diartikan bahwa ketika pendapatan seseorang lebih tinggi dari yang sebelumnya, yaitu sebesar $78, status pernikahannya yaitu telah menikah, jumlah anggota keluarganya itu 3 seperti tadi, dengan tingkat, pendidikan kepala keluarganya yaitu 18 tahun, serta umur kepala keluarganya sendiri adalah 50 tahun. Ya, jadi yang berbeda cuman pendapatannya, yang kedua ini lebih besar dari yang sebelumnya yaitu 75, sedangkan yang sebelumnya 54, maka ia memiliki probabilitas kepemilikan rumah sebesar 0,3159. Jadi dapat disimpulkan untuk menginterpretasikan hasil profit ini bisa dengan cara memasukkan sesuai data yaitu pendapatannya berapa, status pernikahannya menikah atau belum, terus juga jumlah anggota keluarganya berapa, tingkat pendidikan kepala keluarganya berapa, ini, serta yang terakhir umur kepala keluarga sendiri itu berapa tahun dikalikan dengan koefisien variabel bebasnya tadi. Ini. Sehingga akan menunjukkan berapa probabilitas seseorang untuk memiliki rumah. Nah, sebelumnya, maaf saya terlewatkan di sini 0,905282. Kadang kan di tabel Z itu kan dia memang, ada yang harus dibulatkan ya. Jadi di sini saya membulatkannya jadi 0,82. Angka setelah 2 ini kan 1, jadi dia nggak bisa dibulatkan ke atas, jadi tetap 2, sedangkan yang ini juga tetap, jadi maka didapat hasilnya seperti ini. Nah, baiklah, demikian penjelasan saya mengenai logit probit dari data 10.1 buku Agus tadi. Mohon maaf apabila ada pengucapan saya yang salah dalam menjelaskan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.